para Japung Madya, Japung Muda, Japung Pertama, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang terhormat Bapak Udar Ustadz Dayadi Reja Setiawan, yang terhormat para seksi nggak ada ya, Subateu, para Japung, pejabat fungsional Madya, Muda dan Pertama, yang terhormat para teman-teman karyawati Balai Jasa Konstruksi Wilayah Satu Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz buka maskernya, udah di antigen kemarin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan dan kenikmatan umur, kenikmatan kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di tempat yang sederhana dan berbahagia ini, Ustaz. Ini ruang yang sederhana ini. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah, alam kegelapan ke alam peradaban dan penuh kasih sayang. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari Jumat yang ini merupakan hari baik, awal pertama kita melakukan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin ini sebelum kita start awal di 2022, kemarin saya juga sudah menyampaikan beberapa beberapa konsep-konsep yang akan kita laksanakan di Balai Desa Konstruksi Wilayah Satu Banda Aceh ini, yang gunanya nanti untuk meningkatkan produktivitas kita, dan juga untuk meningkatkan kualitas kinerja balai kita. Tujuan yang pertamanya itu selain juga untuk meningkatkan kepribadian diri masing-masing. Jadi hari ini merupakan salah satu kegiatan dalam berbagai kegiatan lainnya. Nanti mungkin akan kita laksanakan juga beberapa kegiatan lain. Kalau hari ini meningkatkan kesehatan rohani ya Pak Ustadz, nanti untuk kesehatan jasmani juga akan kita laksanakan. Mungkin nanti akan bergantian ya, di Jumat-Jumat ada Jumat sehat, ada Jumat untuk tausiah. Nanti sama-sama kita rancang ke depannya bagaimana baiknya. Intinya setiap kegiatan itu yang pertama tujuannya seperti yang saya sebutkan tadi, terus yang kedua untuk menjalin silaturahmi kita. Karena silaturahmi kita setiap hari kita biarpun satu kantor tapi mungkin jarang interaksi. Dengan kegiatan-kegiatan ini yang diawali dengan coffee morning, nah ini kesempatan kita untuk berinteraksi dan bersilaturahmi dengan sesama pegawai di BJKW 1 ini. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau kelamaan nanti udah ganggu waktunya Ustaz, jadi saya yang dapat pengen tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu Suhada STMT atas arahan dan sambutannya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, acara selanjutnya tausiah dengan tema kewajiban bekerja dalam Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dayadi Reza Setiawan MA, sekaligus menutup dengan doa. Kepada Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan BDKW 1 wilayah Banda Aceh, Bapak Ibu Syuhada. Kemarin saya pikir BDKW itu waktu Ibu Rita WA Pak Suldanda kawasan Meraksa. Rupanya Badan Jasa Konstruksi Wilayah. Berarti nanti saya membayangkan kemarin ketika memang ini kantor banyak bakso, misalkan bakso nanti pasti dijamu bakso. Tidak apa-apa, nanti habis Jumat kata Pak Indra kami ke bakso Panggung. Dan yang kami hormati seluruh pimpinan yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, takut nanti salah menyebut bidang dan lain sebagainya. Dan yang kami hormati pula para pegawai yang ada di BDKW 1 wilayah Kota Banda Aceh. Kita patut bersyukur pada Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dapat hadir di tempat yang alhamdulillah walaupun dibilang sederhana, ini tempat luar biasa. Saya pikir ada nilai-nilai klasik yang tergambar dari dindingnya dan ini bisa ditutup buka. Ini suatu hal yang luar biasa. Saya pikir bahwasanya memang ini menjadi contoh konstruksi bagi konstruksi bangunan yang di luar dari kantor ini. Maka mudah-mudahan kita dapat dengan bangunan yang sudah bagus ini juga dapat membuat bangunan diri kita menjadi orang-orang yang juga luar biasa berada di tempat ini. Yang paling penting Pak, yang harus kita syukuri itu adalah nikmat yang sering kita lupakan. Apa itu? Nikmat sehat. Orang suka melupakan nikmat sehat. Kapan dia teringat waktu sakit? Gak usah cerita bagaimana ketika ada seseorang masuk ke rumah sakit baru dia sadari. Tingkat kita kena sariawan saja di situ baru kita sadari. Mulut ini kalau sehat enak kita ngunyah. Saya walaupun profesi ustaz, bekerja di rumah sakit Meraksa, makanya saya berani buka masker. Kenapa? Kami itu pegawai sudah dijamin, Pak. Walaupun saya pribadi belum divaksin. Kok langsung aja Pak Ustaz. Udah 4 tahun mobil itu di tangan saya. 2 tahun yang lalu saya pulangin, nggak usah pulangin lagi. Yang hebatnya pada waktu itu saya sakit pulang dari Pulau Banyak, tapi nggak langsung istirahat. Malamnya sampai. Saya pikir ke Pulau Banyak itu cuma 10 jam. Ternyata 20 jam Pak. 15 jam darat, 5 jam lagi dihantam dengan gelombang yang tinggi, naik bot. 20 jam berangkat, 20 jam pulang. Sampai malam, pagi, kemudian sudah ceramah lagi. Gak ada istirahat. Siang ceramah maulid ibu-ibu. Selesai ceramah itu saya mengendarai mobil sendiri berangkat ke sini karena ada jadwal ceramah maulid lagi malam di sana. Turun dari sana berangkat lagi ke Birin ngetir. Ke Takengon ada 2 lagi. Sampai di Takengon saya sakit. Apa yang saya sakit? Sakit itu sudah setahun di tangan saya mengalami kebas-kebas. Kata orang dokter saraf tempat saya kerja itu, ini Ustaz gangguan sensorik saraf Ustaz. Jadi Ustaz, ini akibat kelelahan yang luar biasa. Akibatnya apa? Sebelah kiri saya kemarin itu mengalami kekebasan. Sehingga saya dikasih resep, saya telepon dokter itu dengan gejala seperti ini, diresepin obat. Ternyata Pak, obat saraf ketika kita tebus di apotik yang bukan kena BPJS membuat kita tambah saraf. Satu lempengnya itu sampai 200-300 ribu. Habis uang ceramah saya malam itu untuk beli obat. Tapi yang mau saya katakan apa? Ketika kemudian kesehatan itu kita tidak punya lagi, sehebat apapun kita nggak akan hebat. Makan tak dibatasi pada waktu itu. Tidak boleh lagi makan yang minyak-minyak Ustaz. Tidak boleh lagi makan ini. Ceramah juga kata dokter itu. Kalau ada ceramah 8 kali sehari, kasih kawannya Ustaz, jangan diembat sendiri. Makanya sekarang saya nggak terima ceramah tuh maksimal 5 sehari. Tidak boleh banyak dan tidak boleh lebih. Karena memang sangat menuntut. Makanya setelah itu saya udah mulai olahraga. Makanya kemudian saya fitness Bang Indra. Dan angkat-angkat barbel segala macam segala. Ya walaupun badannya belum terbentuk. Saya tanya Pak, kok lama kali bentuknya? Ustaz kalau mau bentuk cepat minum obat, suntik dan minum susu. Tapi kalau Ustaz nggak ngejim lagi, nanti badan Ustaz 2 kali dari ini. Kok mau salah manual saja. Ya udah hampir 7 bulan saya ikut, baru sedikit aja di sini yang nampak, yang lain belum. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mencari sehat itu paling penting. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap kali Allah sudah berikan kesehatan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik. Bantu orang kaya 2 orang tak selesai. Ini belum masuk materi.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Waqtu fil Hayatil Muslim, beliau menerangkan ada dua tempat manusia itu menyesal. Yang pertama, manusia itu menyesal ketika dia berada di alam kubur. Yang kedua, manusia itu menyesal ketika dia berada saat hari berbangkit setelah dikuburnya. Penyesalan saat ketika di alam kubur itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, pengaruhnya adalah disebabkan karena anak-anak, keluarga lah. Kenapa anak-anak ini bisa membuat penyesalan? Ternyata ada satu hadis Nabi yang mengatakan, kalaulah ada seorang Bani Adam, dia meninggal dunia, ada 3 amalan yang tak terputus walaupun dia sudah meninggal. Salah satu dari yang 3 itu adalah waladun sholih, anak yang sholih. Ternyata penyesalan orang di alam kubur ketika masuk ke dalam kubur atas anak adalah ketika mereka punya anak, anak itu lupa mengirimkan doa untuk orang tuanya. Sebagaimana yang saya katakan, sebagian besar orang yang sakit di rumah sakit kami itu adalah orang-orang yang sudah tua. Maka sebagian besar, berarti masih ada, sebagian besarnya banyak berarti. Banyak orang tua yang sakit di tempat kami itu secara medis sudah dilayani dengan baik, dokter sudah setiap hari datang memberikan manfaat-manfaat medis secara baik, pelayanan perawat pun tidak kurang, obatnya bagus, tapi ada pasien yang tidak sembuh. Padahal sisi medisnya sudah bagus, setelah ditelaah ternyata mereka kacau dan rusak dari sisi non medis. Apa saja dari sisi non medis itu? Saat punya anak, tapi mereka tak mau menjaganya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, kata Allah. Hendaknya orang tua itu takut, khawatir ketika dia punya anak, tapi anak yang ditinggalnya itu adalah anak-anak yang lemah dari sisi apapun. Kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa kelemahan anak ini dapat ditinjau dan dilihat dari sisi pemahaman-pemahaman agama. Maka ketika anak kita sudah lemah daripada pemahaman agama, bayangkan di alam kubur, kita pasti tidak akan dapat doa dari dia. Jangankan di alam kubur, waktu kita meninggal pun dia gak akan mandikan kita. Saya khawatir ketika nanti anak-anak kita gak ada yang belajar bagaimana memandikan mayat, sementara orang yang mandikan mayat sudah mulai menipis. Saya khawatir ketika kita meninggal nanti, kita dibawa ke dorsmer. Betul, ini menjadi keresahan saya. Anak-anak itu dia tidak tahu lagi bagaimana. Hari ini saja kita yang hidup di sekarang, ketika ada sholat gerhana saja, baik matahari maupun bulan, kadang-kadang kita harus searching lagi atau dengar lagi ceramah bagaimana tata cara sholat itu. Maka saya khawatir ketika suatu hari nanti anak itu yang kita tinggalkan tanpa pemahaman agama, maka dia nanti akan men-searching kembali bagaimana cara sholat asar, zuhur, subuh, isya dan maghrib. Kenapa? Dia nggak tahu. Ini pertama. Yang saya mau bahas bukan yang pertama, ini yang kedua. Penyesalan yang kedua yang didapati oleh seseorang nanti di alam kubur menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, dan beliau mengutip salah satu ayat Allah yang terdapat di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Apa yang tadi sudah kita sebutkan tentang anak, dan yang kedua adalah dari sisi harta benda. Harta ini di dalam hadis yang lain kata Nabi tidak akan beranjak kedudukan seseorang kecuali dia ditanya nanti 4 hal. Salah satu dari yang 4 itu adalah wa amali min aina taksaba. Dia punya harta, dari mana dia peroleh. Makanya kita bekerja siang malam untuk mendapatkan harta-harta benda itu, untuk kita carikan dalam rangka mencarikan nafkah. Dan itu merupakan salah satu jihad yang besar, dikatakan oleh Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang bekerja di siang harinya, lalu kemudian di malam harinya dia merasa letih, kakinya merasa kebas, agak-agak gak enak badannya karena kecapean, seluruh capek-capek yang telah dia rasakan di malam itu, di siangnya dia bekerja karena Allah, maka yakin dan percayalah, waktu itu dia telah diampunkan dosa oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang hasil dari jerih payah ini harus betul-betul murni, harus betul-betul halal. Jangan sampai nanti dari harta ini membuat kita menyesal di alam kubur. Bagaimana salah satu ustaz yang membuat kadang-kadang harta ini tidak baik
adalah dari cara profesionalitas kita bekerja. Ternyata profesionalitas bekerja itu atau dalam bahasa agama disebut dengan itqan. Bagaimana kita menuntaskan pekerjaan kita, bagaimana kita bisa punya disiplin di dalam bekerja, bagaimana kita bisa membuat satu manajemen yang baik terhadap kerja kita, itu semua dihitung fisabilillah oleh Rasulullah. Kata Nabi di hadis yang lain, ada dosa yang tidak bisa diampunkan dengan sholat, ada puasa yang ada dosa yang tidak bisa diampunkan dengan puasa, ada dosa yang tidak bisa diampunkan dengan umroh. Padahal di hadis yang lain, umroh itu kalau diterima Allah surga. Tapi ada dosa yang tak bisa ditebus dengan cara umroh. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dosa itu bisa diampunkan? Maka Rasulullah mengatakan, dosa yang bisa diampunkan selain daripada sholat, puasa, umroh tadi adalah ketika mereka memiliki etos dan semangat di dalam bekerja. Ternyata semangat kita bekerja itu dihitung sebagai salah satu penggugur dan pengampun dosa, yang dosa itu tak bisa dimaafkan dari cara sholat, puasa, dan umroh kita. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi, barang siapa yang keluar rumah pagi harinya bekerja dalam rangka untuk mencari nafkah anak dan istrinya. Ingat Pak, yang dibuat sini anak dan istri, bukan pelakor. Ini kadang-kadang kita mohon maaf sama pelakor, kita banyak-banyakkan duit kita habiskan. Untuk istri, mohon maaf, istrinya aja yang 3.000 kita kasih. Yang orang punya pulang haji itu, yang itu. Kok tahu Ustaz? Istrinya pakai itu. Bukan saya tak mau kasih yang bagus, sudah saya kasih yang bagus, nggak nyaman dia pakai. Saya kasih Mirabel, Pixie. Sudah pernah saya kasih, tak cocok dengan bibir dia. Memang bibirnya sama kayak saya, pakai yang biasa-biasa saja. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang bekerja kemudian dia dengan uangnya dia selingkuh, itu dosanya luar biasa. Di sini di hadis ini dikatakan barang siapa yang bekerja dalam rangka mencari nafkah, menghidupi anak dan istri, maka orang itu telah berjihad fi sabilillah. Maka kalau orang yang jihad fi sabilillah, waktu dia bekerja dalam perjalanan atau dalam kerjanya tertimpa kematian, meninggal dunia, minimal telah hilang daripada pertanyaan di alam kubur. Sambungan hadis itu, barang siapa yang bekerja kemudian untuk mencukupi kebutuhan ayah dan ibunya, orang tuanya yang telah lanjut usia, fisabilillah. Barang siapa juga yang bekerja dimanapun dia bekerja, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, untuk terhindar dirinya dari hal meminta-minta kepada orang, maka itu pun menjadi jihad fisabilillah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita datang ke kantor kita di BTKW ini bukan semata-mata untuk hanya bekerja seperti itu, tapi kalau kita sadari dengan baik, ditambah dengan ikon profesionalitas di dalam bekerja tadi, niat kita tuluskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya setiap hari kita sedang menuju ke jalan-jalan dalam rangka jalan untuk menuju surga. Jadi kalau ikhlas, makanya ada beberapa adab di dalam bekerja. Salah satu adab di dalam bekerja itu adalah niatkan setiap kali kita bekerja itu, pekerjaan itu kita sangkarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan niat, mentazkiyah niat ini paling penting. Jangan ibu pikir ketika nanti kalau kita nggak pasang niat bisa bernilai ibadah, enggak. Seluruh apapun yang dikerjakan, bahkan di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Setiap apa yang dikerjakan itu dilihat niatnya kemana. Bahkan hadis yang sering kita mahfum, innama a'malu binniyat. Amal ibadah itu tergantung niatnya. Maka kalau kita niat tadi bismillah, saya bekerja ya Allah, langkahkan kaki kanan keluar dari rumah, tepat waktu datang kemari dalam bekerja, bukan takut karena Pak Indra sudah menegur atau ingin ditegur ataupun hal-hal yang lain dalam hal disiplin, datang bismillah kita, disitulah kita akan niatnya karena Allah, maka kita akan mendapatkan fisabilillah. Makanya niat ini paling penting Pak. Saya pun kalau dari tadi pagi itu kemarin itu niatnya lurus, nah kadang-kadang ada yang berubah. Kami ini penceramah ini jangan Bapak pikir udah ceramah udah senang, udah ceramah-ceramah nanti dapat duit. Itu paling beban berat. Beban sekali. Bahkan ada satu ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Allah tuh benci kepada orang jago ngomong tapi nggak jago praktekin apa yang dia ngomongin. Beban kami. Makanya kadang-kadang mohon maaf, ada juga ustaz-ustaz itu terpengaruh dia dengan amplop. Betul. Saya dari datang nggak pernah mikirin apapun, karena saya udah yakin Pak Indra yang memikirkan ini. Apa saya pikirkan? Tapi betul-betul saya datang ingin silaturahim, ingin datang karena memang yang pertama sudah diundang, saya datang. Karena dia ini paling penting. Ada orang yang kadang-kadang mohon maaf Pak, ada ustaz, tapi saya nggak kasih tahu ustaznya bagaimana. Ada kami kan ada satu grup namanya Dai Forum Dai Aceh dan satu lagi Dai Perkotaan. Itu ada macam-macam orang di dalam. Ada yang kadang-kadang mohon maaf, ketika ada undangan orang lain yang lebih, kok dia aja yang diundang. Padahal ceramahnya bagus saya. Ada itu ngomongnya. Bahkan ada yang kadang-kadang mohon maaf, ketika ditelepon sama jamaah, bentar ya saya cek dulu. Padahal kadang-kadang di daftarnya itu nggak ada. Cuman itu gaya aja. Kau tahu Ustaz, kami kan di lingkungan tuh suka dulu-dulu tuh. Kadang-kadang kalau lagi telepon seseorang tuh nanti nyinggung yang samping. Nggak bisa kasih saya. Udah profesi. Jadi kadang-kadang kalau udah duduk Ustaz sama Ustaz, ada yang begitu nampaknya. Bahkan mohon maaf Bu, ada yang kadang-kadang di telepon sudah dipastikan jadwalnya. Tiba-tiba setelah minggu kemudian ditelepon sama orang yang berbeda di tempat yang berbeda, di hari dan tanggal dan jam yang sama, dia bisa cancel salah satunya. Apa pengaruhnya? Ya blok. Saya pernah jadi korban Pak. Waktu kawan itu dapat 2 job, padahal satu job yang pertama di telepon sudah oke, tapi kemudian datang teleponan yang baru, yang jumlah amplopnya lebih gede. Langsung diteleponlah jamaah yang pertama kali telepon. Assalamualaikum Bu, ini kebetulan rupanya saya sudah tengok jadwal, padahal kosong. Ini tolong digeser aja boleh, atau kalau nggak bisa digeser, saya kirimkan orang lain ganti boleh. Saya ada ceramah di tempat lain. Teleponnya lah saya, Ustaz Dedi, ini ada ceramah mau ini siap. Biarpun kecil, nggak apa-apa, berangkat. Begitu udah selesai ceramah kami berdua duduklah di warung kopi buat laporan. Kami itu kalau setiap ceramah kayak gini, Pak Indra, buat laporan 10% itu lagi. Oke, saya kadang-kadang jarang update ceramah murid saya kan, dimintain laporan nanti. Foto, tukar bandung ada foto, saya nggak ada foto, paling saya serbu aja. Mana dia iseng-iseng udah lama nggak kirimin foto. Jadi dia nanti dianggap Ustaz Dedi nggak banyak ceramah. Jadi begitu duduk cerita, ada dapat apa tadi? Ada buka enggak? Kenapa nggak dibuka? Nanti aja. Kadang-kadang saya Pak kalau ada ceramah, saya lagi maulid ini atau di bulan Ramadan itu saya nggak langsung buka apa. Selalu dalam satu tas. Di akhir mau Aidil Fitri malam takbiran itulah saya buka mesin. Jadi saya nanti tengok situ ada amplop yang 50.000, saya nggak tahu lagi yang 50 itu siapa ya guys? Untuk menjaga keikhlasan. Karena bukan itu tujuannya. Tapi hari itu saya buka di depan beliau, saya tengok jumlah saya dengan jumlah dia lebih banyak saya. Apa dia bilang? Kemarin itu sedikit di situ. Makanya pas ini, Allah. Makanya niat ini paling penting. Kalau kita niat di sini ingin bekerja karena Allah, insya Allah. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang bekerja hanya dia niatkan ada hubungannya untuk Allah, rezeki yang dia dapat walaupun sedikit nampak berkah. Ada orang yang kalau dia bekerja bukan karena Allah, walaupun banyak, nampaknya memang nggak cukup. Dan itu ada lagi di hadis yang lain. Siapapun yang ketika nanti diberikan, kalau dia memang tidak beriman kepada Allah, satu emas tingginya segunung Uhud pun, pasti dia akan minta 2 gunung lagi untuk itu. Kenapa? Nggak merasa banyak. Jadi ternyata yang membuat kita hari ini kadang-kadang ada duit, ada rezeki dari Allah, harta benda, tapi membuat kita kok nggak cukup, itu boleh jadi karena kita belum menghubungkan niat bekerja itu karena Allah. Bapak cari berkah apa cari banyak? Ibu-ibu cari berkah apa cari banyak? Betul lah Bu. Ini ada uang 50 juta, nggak berkah. Ada uang 500.000 berkah. Ibu cari yang mana? Ribut Kak. Nggak ada yang 50 juta berkah Pak. Ini perbandingannya situ, habis kita berharap 50 juta berkah. Berkah ya. Cari berkah. Saya alhamdulillah kemana-mana duit kadang-kadang saya isi 1 minggu 100.000 itu nggak kurang-kurang. Pergi makan bakso. Begitu udah selesai makan bakso, traktir kawan panggil sini, pinjam lebih-lebih, uangnya cuma 100.000. Saya bilang terus, jangan kadang-kadang mohon maaf kawan ini kalau udah kita traktir lupa diri Pak. Besarnya nggak apa-apa. Dulu nggak apa-apa. Dan saya bilang terus ini duit ada 100.000. Kalau mau besarnya nanti tambah lagi. Tapi kalau nggak ada duit, uangnya cuma 100.
seukuran itu dia pesan. Dari pesan. Begitu udah mau bayar Pak, dikasih. Berapa Pak? Ya, tengok kalkulator. 0 rupiah. Kok 0? Gak ada yang bayarin. Siapa? Ada tadi jamaah Ustaz. Ustaz nggak nengok-nengok dia. Gak pergi dia. Dari bayar. Besok-besok kalau dia pergi lagi mau ditulis nomor HP-nya ya. Kasih saya. Mau saya telepon. Besok makan bakso di mana? Berkah. Yang terbaru makan laporan kawan saya Husni Suwardi yang ceramah Maulid dari mana kalian buat laporan di tempat ayam cupang dekat rumah sakit kami. Rupanya lagi makan enak. Pak Jainal, wakil wali kota di samping, saya nggak tengok. Itu orang Ustaz kalau lagi makan nggak tengok-tengok. Oh, Pak Jainal, kami udah tahu semua terus mau begitu kami masih makan. Datang pelayan yang udah ngukur ini habis berapa? Saya udah tepat pas menit bayar sama dia. Tapi untuk menjaga marwah ini, tolong Ustaz nanti tanya lagi sama orang. Rupanya mau dari berkah. Maka Bu jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang duitnya banyak tapi nggak berkah. Hidupnya terasa sempit, hidupnya nggak hebat, nggak luas. Kenapa? Bolehnya karena niatnya itu dari kesalahan. Ada orang kadang-kadang bermaaf ketika dia punya rumah, apakah dia puas dengan rumah? Belum tentu. Begitu udah punya rumah, tanahnya luas, ada 500-600 meter, rumahnya modelnya tipenya 36 atau tipe 60, dia bilang sama suaminya, Bang, lebarinlah halaman luas nih, masih dari lebarin rumahnya tambah. Apakah udah puas? Belum tentu. Bang, tetangga kita kayaknya udah mau rekonstruksi lagi, bangunannya udah bertingkat. Kita kayaknya buat lagi tingkat. Selesai itu apa lagi? Apakah udah puas? Belum. Bang, buat kolam. Nah, buat kolam lagi. Tapi kolamnya jangan di bawah. Kalau bisa diletak di atas, lantai atas. Pakai kaca yang bening. Kalau kita berenang lagi nyelup, nampak orang lewat di bawah. Apakah setelah itu puas? Belum. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kepuasan itu tergantung dari keberkahan yang kita harapkan, yang kita inginkan di dalamnya. Kenapa? Kalau kita semuanya hidup dalam keadaan bagaimana kebanyakan orang hidup yang hanya ingin bukan mencukupi kebutuhan hidup, tapi untuk bergaya dalam hidup, akhirnya apa? Jadilah SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga baru beli kulkas, belum dicok, kita udah dingin. Dan dingin kita, belum dicok, kita udah dingin. Tetangga beli kompor gas, kita yang panas. Begitu dia bilang buat kenduri, undang kita makan ya. Ini saya mau minta maaf, mau kemana? Saya mau umroh, mau naik haji. Kita yang naik darah, naik tensi. Kenapa SMS itu tadi? Karena selalu mengatakan bahwa kebahagiaan kebanyakan itu selalu dibandingkan dengan orang. Maka ketika kita membandingin apa yang kita punya dengan apa yang kita orang punya, pasti nggak akan sama. Karena kebutuhannya beda. Ketika kita membandingin apa yang kita punya dengan orang, pasti tidak akan sama. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah rezeki kita. Kenapa? Kadang-kadang kita melihat orang senang, itu tampilan luarnya aja. Tengok misalnya kadang-kadang mohon maaf ada tetangga kita beli sedan Audi, kita di dalam tak pening. Padahal udah senang kita lihat, udah takjub, ada kamu, ada apa ini sedan Audi lagi. Siapa yang tahu di dalam sedan dia lagi gini Pak dulu. 33 kali lagi cicilan mobil. Supir belum kita bayar. Kita yang nggak punya mobil syukur alhamdulillah. Asal ada duit 200.000 bisa tinggal pilih mobil apa aja kita naik ke Batok pergi. Harapan tidak boleh masuk sawah lalu. Sepagi ngebul kosak. GPJ ini bagus nih. JP ini bagus nih. Nampak supirnya sholat. Nah, ini aja kita tinggal pilih. Turunnya di mana yang mau kita suka, supirnya oleh ganti-ganti itu aja. Di mana lagi nikmat Allah yang penting ada duitnya untuk membayari. Kiri mak, minggir. Bentar pakai pipis dulu, turun berarti nggak ngomel. Dan hebatnya lagi kita bisa ganti mobil. Yang punya mobil Audi itu cicilannya lunas, itu hanya mobil dia. Naik transskuter aja nggak berani dia, takut nanti mana mobilnya. Karena orang kadang-kadang mohon maaf, sayang sama harga daripada diri. Gelap mobil ganti-ganti di rumah, bersih semuanya. Begitu hujan,
Honda sepeda motor pakai mantel. Jumpa kita di pasar, mobilnya mana Pak? Mobil saya kita bawa. Lebih rela perkeratan dirinya daripada perkeratan mobil. Saya alhamdulillah kemana-mana kalau memang lagi hujan, bawa aja mobil itu. Bukan mobil saya, mobil mertua Pak. Saya alhamdulillah apa-apa semua punya mertua. Rumah yang labu kalau makan lontong kayak tadi nggak akan sakit. Kenapa? Lontongnya dibeliin oleh kantor. Kalau lontong itu bapak beli sendiri mungkin lambung bapak akan kumat itu. Tapi tidak apa-apa, yang paling penting bisa dimakan. Maka cobalah kita bayangkan.